Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Rifki Irawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah presentasi perihal materi rangkaian listrik. Alright, kita langsung mulai aja. Rangkaian listrik itu jenisnya ada 3, rangkaian seri, sejajar, dan rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu yang mana adalah rangkaian gabungan antara seri dan sejajar. Oke, kita lanjut. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang cara kerjanya membagi arus yang dihasilkan dari komponen lainnya. Jadi arus masuk ke komponen, arus keluar dari komponen, masuk lagi ke komponen berikutnya. Untuk menghitung hambatan total dari rangkaian seri, caranya cukup mudah. Tinggal hambatan pertama ditambah hambatan kedua ditambah hambatan ketiga. Itu adalah hambatan totalnya. Lalu untuk menghitung voltasenya, masih simpel, masih mudah. Itu dengan cara hambatannya dibagi oleh hambatan total dikali volt. Nah, lalu kelebihan daripada rangkaian seri adalah satu, dia hemat daya pastinya. Yang kedua, kelebihan dari rangkaian seri adalah pengerjaannya singkat karena tidak membutuhkan banyak penyambung atau banyak cabang. Tetapi rangkaian seri juga memiliki kekurangan, yaitu mengurangi fungsionalitas dari komponen tersebut karena arusnya harus terbagi dengan komponen lainnya. Lalu kelemahan kedua adalah apabila satu komponen mati, maka komponen lainnya akan mati karena mereka satu arus, tidak terbagi. Jadi apabila rangkaian atau komponen pertama mati, maka komponen keduanya akan ikut mati, dan seterusnya. Apa penerapan rangkaian seri pada kehidupan sehari-hari? Yaitu contohnya ada lampu hias atau lampu light emitting diode atau LED. Kita lanjut ke rangkaian sejajar. Rangkaian sejajar adalah rangkaian listrik yang cara kerjanya tiap komponen mengambil tegangan yang sama dengan tegangan sumber. Jadi bisa kita lihat pada gambar satu ini. Jadi di sini dia sejajar, berpisah begitu. Nah, jadi di sini tegangan masuk akan dibagi ke komponen pertama lalu ke komponen kedua. Jadi tegangannya semuanya dari sumber. Untuk menghitung I dari reaksi sejajar cukup mudah, itu adalah VR per R. Untuk menghitung VR-nya cukup mudah juga, itu adalah hambatan pertama dikali hambatan kedua per atau dibagi hambatan pertama ditambah hambatan kedua. Kelebihan daripada rangkaian sejajar adalah arusnya dia lebih stabil karena tidak terfokus pada satu sumber arus, tetapi mereka bisa membaginya dengan cabang lainnya. Lalu kelebihan kedua adalah apabila satu cabang mati atau satu komponen mati, maka hanya komponen yang berada di cabang tersebut yang mati, atau hanya satu komponen tersebut yang mati. Karena dia bercabang. Jadi apabila misalnya contoh yang R1 ini mati, maka R2-nya akan tetap menyala. Karena R2 tidak terhubung dengan R1. Tetapi rangkaian sejajar juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah arus totalnya lebih besar. Arus total lebih besar. Karena menanggung arus semua komponen cabang. Yang kedua, arus dari cabang tergantung arus sumber. Jadi apabila arus sumber mati, maka dia akan mati. Contoh daripada rangkaian sejajar adalah seperti rangkaian lampu rumah, rangkaian lampu motor, dan masih banyak lainnya. Sekarang kita lanjut ke rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian listrik yang merupakan mix up atau campuran, campur dari rangkaian seri dan rangkaian sejajar. Biasanya juga sering disebut dengan rangkaian seri sejajar. Seperti contoh di sini. Jadi R2 dan R3 ini adalah rangkaian seri. Tetapi apabila disatukan dengan semuanya, maka mereka menjadi rangkaian gabungan. Nah, rangkaian R4 dan R5 ini adalah rangkaian sejajar.
Jadi rangkaian campuran adalah rangkaian campuran antara rangkaian seri dan sejajar. Kelebihan daripada rangkaian campuran adalah daya yang diserap sama atau terangnya mereka sama. Karena tidak tergantung dari satu sumber, tidak tergantung dari satu arus, tapi mereka membaginya. Kedua, jika ada saluran kabel yang terputus, yang lain tidak ikut terputus, kecuali pada cabang tersebut adalah rangkaian seri. Seperti hambatan 2D dan ada hambatan 3. Apabila hambatan 2 mati, maka hambatan 3 juga akan mati. Kekurangannya satu, pasti boros. Karena butuh banyak penyambung, butuh banyak kabel, dan macam-macam. Yang kedua, lebih rumit pengerjaannya. Karena kita harus mencabangnya lagi dari R1 ke R2, ke R4, ke R5, dan seterusnya. Apa penerapan rangkaian campuran pada kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah lampu lalu lintas. Lampu merah itu adalah contoh penerapan dari rangkaian campuran. Oke, sekarang kita lanjut biar tidak menghabiskan waktu. Kita lanjut ke soal dari rangkaian seri. Ini ada gambar. Soalnya adalah tentukan hambatan R yang belum diketahui harganya dan arus I untuk masing-masing rangkaian. Alright. Di sini yang A diketahui bahwa E-nya 30 volt, RT-nya 30 ohm, R1 10 ohm, R2 12 ohm, dan kita mencari adalah R dan I. Untuk mencari I sama dengan E per RT atau 30 volt per 30 ohm sama dengan I-nya 1 ampere. Berarti I ini 1 ampere. Lalu untuk mencari R3, tadi kan RT itu R1 plus R2 plus R3. Berarti untuk mencari R3 adalah RT dikurang R1 dikurang R2. 30 dikurang 10 dikurang 12. Hasilnya 8 ohm. Berarti R sini hasilnya 8 ohm. Sekarang yang B. Diketahui E-nya 60 volt, R1-nya 12,6 kilo ohm, R2 yang kita cari, R3-nya 400 ohm, R4-nya 45 kilo ohm, dan R totalnya 60 kilo ohm. Yang ditanya adalah R2 dan I. Untuk I, rumusnya adalah E per RT. Berarti 60 volt per 60 kilo ohm atau 60.000 ohm. Sama dengan 0,001 ampere atau sama dengan 1 miliampere. Lalu untuk cari R2, sama dengan RT dikurang R1 dikurang R3 kurang R4. 60 k ohm dikurang 12,6 k ohm dikurang 400 ohm dikurang 45 k ohm. Hasilnya sama dengan 2 kilo ohm atau 2000 ohm. Alright. Lanjut ke nomor yang C. Diketahui bahwa E-nya sama dengan 120 volt. Lalu R1 sama dengan 50 volt. Sorry, yang cari R1. Ini ada R-nya 50 ohm, R seterusnya 60 ohm, 10 ohm, dan R2-nya sama dengan R1. Nah, di sini ketahui bahwa hambatan total adalah 220 ohm. Yang kita cari adalah ada 3, R1, R2, dan I. Untuk mencari I, rumusnya sama, E bagi RT, berarti 120 dibagi 220 sama dengan 0,546 ampere. Lalu untuk mencari R1, rumusnya masih sama kayak tadi, RT dikurang R dan seterusnya, 220 dikurang 50, dikurang 60, dikurang 10, hasilnya 100 ohm. Karena R2 sama dengan R1, berarti ini kita bagi 2. Karena ini kan hasilnya 100 ohm. Berarti total dari R1 dan R2 ini 100 ohm. Karena sama kita bagi 2, 100 bagi 2 sama dengan 50 ohm. Jadi R1 dan R2 adalah sama-sama 50 ohm. Lalu untuk yang D, diketahui bahwa E-nya ini 50 volt. Lalu R1-nya 0,2 mega ohm, R2-nya 0,56 kilo ohm, dan R4-nya 100 kilo ohm. Diketahui hambatan total adalah 1,6 mega ohm. Sekarang kita nyari I-nya dulu. Dari I kan gampang. E dibagi RT. Berarti 50 volt dibagi 1,6 mega ohm. Hasilnya adalah 0,000315 ampere atau 0,03125 ampere, miliampere. Lalu untuk mencari R3 sama dengan RT dikurang R1 dikurang R2 dikurang R4 sama dengan 16.600 kilo ohm atau 1,6 mega ohm dikurang 200 kilo ohm dikurang 0,56 kilo ohm dikurang 100 kilo ohm. Hasilnya sama dengan 1299,44 kilo ohm.
atau 1,3 ohm kalau kita bulatkan. Alright, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sini ada soal, ada gambarnya. Tentukan tegangan E yang belum diketahui harganya. Di sini berarti kita mencari E ya, di kedua soal ini. Yang diketahui adalah I atau arus, selalu ada hambatan, sama juga. Kita bahas nomor yang A dulu. Diketahui bahwa I-nya adalah sama dengan 0,4 mA atau 0,04 ampere, R1-nya 60 ohm, R2-nya 1,2 kilo ohm atau 1200 ohm, lalu R3-nya 2740 ohm. Kita cari E. Jadi kan kalau nyari I itu kan E dibagi RT. Nah, berarti kalau nyari E dibalik. Jadi I dikali RT sama dengan 0,04 ampere atau 4 miliampere dikali 3000 ohm. Tadi kan RT-nya ditotalin semuanya. Nih, R1 plus R2 plus R3. 60 tambah 1200 sama 2040 sama dengan 3000 ohm. Berarti 0,04 ampere dikali 3000 ohm sama dengan 12 ampere. Berarti E dari gambar A ini atau rangkaian A ini adalah 12 ampere. Lalu yang B, kita cari E yang B. Diketahui bahwa I-nya 240 mA, R1-nya 0,5, R2 1,5, R3 2,0, R4-nya 2,5. Rumus E sama dengan I kali RT. RT-nya kita cari dulu. Sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus R4. 0,5 plus 1,5 plus 2 plus 2,5 sama dengan 6,5 ohm. Berarti I kali RT sama dengan 0,24 atau 240 mA dikali 6,5 ohm. Sama dengan 1,56 ampere. Alright. Maaf, coret. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih soal rangkaian seri. Karena soalnya begitu banyak, mungkin kita akan saya bahas satu aja yang paling rumit ya, yang nomor D ini. Diketahui bahwa E-nya 120 volt, R-nya 1,2 kilo ohm, R3-nya, R2-nya 3 kilo ohm, R4 1,5 kilo ohm, R4 1,3 kilo ohm, R5 1,5 ohm, R6 juga 1,5 ohm. Yang dicari sini adalah RT dan I, hambatan total dan arus. Kalau gitu langsung kita nyari RT-nya aja, kan gampang tuh. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6. Hasilnya kurang lebih adalah 10 kilo ohm atau 10.000 ohm. Lalu untuk mencari I, E dibagi RT. Tadi kan RT sudah diketahui bahwa RT-nya itu adalah 10.000 kilo ohm. Berarti E per RT 120 volt dibagi 10.000 ohm atau 10 kilo ohm sama dengan 0,012 ampere atau 0,12 miliampere. Oke, sekarang contoh soal rangkaian sejajar. Maaf gambarnya agak buram tapi masih bisa kelihatan ya, masih bisa kita jawab. Tentukan elemen manakah yang seri dan sejajar. Pada gambar A ini keseluruhan komponennya adalah sejajar kecuali yang nomor 1 karena dia adalah menjadi sumber tegangan komponen utamanya atau komponen penghasil arus utamanya, komponen serinya yang membagi arus kepada komponen sejajar yaitu komponen 2, 3, dan 4. Pada gambar B, semuanya komponennya sejajar karena sini ada percabangan dari arus yang keluar dari satu, sebagian kedua, dan sebagian ketiga. Lalu yang pada gambar C, nah di sini ada komponen seri yaitu adalah komponen 2 dan 3. Ini adalah komponen seri, selebihnya adalah sejajar. Oke. Sekarang kita lihat gambar ini. Di sini ada rangkaian sejajar dan rangkaian seri. Tentukan elemen manakah yang seri dan sejajar serta cabang manakah yang sejajar. Komponen seri adalah komponen yang nyatu, yang tidak tercabang. Berarti komponen seri di sini adalah R6, R7, dan R3. Komponen sejajarnya adalah R2, R4, R5. Itu adalah komponen sejajar. Cabang yang sejajar adalah cabang I1 dan I2 di sini. Alright, lanjut. Tentukan hambatan yang belum diketahui.
Jadi di sini ada hantarannya bernilai 0,55 S. Lalu ada hambatan pertama dan hambatan ketiga. Hambatan pertama 4 ohm dan hambatan ketiga 6 ohm. Yang kita cari adalah hambatan kedua atau R. Bagaimana nyarinya? Kita tulis dulu yang diketahui. Lalu untuk mencari R2, rumusnya adalah GT atau hantaran total dikurangin hantaran pertama dikurangin hantaran ketiga. Lalu bagaimana mencari hantaran pertama? Hantaran pertama caranya adalah 1 dibagi 4 ohm atau seper terus hambatan pertama. Jadi 1/4 ohm sama dengan 0,25 S. Berarti hantaran pertama adalah 0,25 S. Untuk hantaran kedua berarti 1/6. Bentar. Nah, 1/6 ohm atau 0,17 S. Jadi nyari R2-nya sama dengan GT dikurangin G1 tadi 0,25 S, lalu dikurangin G3 yang tadi 0,17 S. Berarti 0,55 dikurang 0,25 dikurang 0,17 sama dengan 0,13 SS. Lanjut. Rangkaian campuran. Di sini ketahuin bahwa ada E bernilai 60 volt, R1 12 volt, R2 6 volt, dan R3 12 volt. Di sini ada rangkaian paralel ya dan rangkaian seri. Yang ditanya adalah RT, I1 dan V3 atau ini. Untuk memudahkan mencari RT, maka yang dicari dulu adalah rangkaian paralel atau rangkaian sejajar. Rangkaian sejajar caranya adalah 1/12. Ininya kita jadikan 1, hambatannya kita jadikan 1, jadinya 1/12 ditambah 1/6. Hasilnya sama dengan 3/12. Ini masih bentuk dalam hantaran. Untuk mengubahnya dalam bentuk hambatan lagi, maka kita balik menjadi 12/3 atau RT-nya sama dengan 4 ohm. Ini baru RT dari yang rangkaian sejajar atau rangkaian paralel. Untuk rangkaian total seluruhnya, maka harus ditambahkan dengan rangkaian seri. Jadi RT yang paralel tadi 4 ditambah R3. Jadi 4 tambah 12 sama dengan 16 ohm. Jadi rangkaian total dari rangkaian seluruhnya adalah 16 ohm. Lalu kita mencari arus utama. E dibagi RT sama dengan E-nya 64, tadi RT-nya 16. Jadi 64 dibagi 16 sama dengan 4 ampere. Untuk I1, nah ini dia I1. Rumus I adalah sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 ampere. Jadi dari sini kan I-nya kan 4 nih. Karena di sini ada cabang. Maka harusnya dibagi 2. Jadi I-nya dibagi 2. Jadi yang tadinya 4 dibagi ke kanan 2, dibagi ke kiri 2. Berarti untuk I1 sama dengan hasilnya 2 ampere. Lalu sekarang kita menghitung V3. Karena di sini arusnya bertemu lagi, total keseluruhan arusnya jadi 4 ampere lagi. Untuk hitung V3 sama dengan I dikali R3. Berarti 2 ampere. Sorry, ini 4 ampere dikali 12. Sama dengan 48 ampere di sini. Ini bukan 2, tapi 4. Salah tulisnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Hitunglah I1 dan I2. Yang diketahui adalah E-nya 20 volt, R1-nya 5 ohm, arus di sini ada rangkaian paralel 16 ohm dan 25 ohm. Kita cari RT-nya dulu. RT sama dengan R2 plus R3 atau 1/16 plus 1/25 sama dengan 82/800. Lalu dibalik 800 per 82 sama dengan 9,76 ohm. Ini RT-nya. Lalu 9,76 ohm ditambah R1. 9,76 ditambah 5 sama dengan 14,76 ohm. Untuk cari I sama dengan E per RT. E per RT. Jadi RT-nya 14,76 ohm. Berarti 20 per 14,76 ohm sama dengan 1,36 ampere. I1 di sini sama dengan I. I-nya ini sama dengan I karena kan sama, belum ada cabang di sini. Berarti I1 itu nilainya adalah 1,36 ampere. Lalu untuk I2 tadinya kan karena ini I sini bagi 2 yaitu 1,36 bagi 2 0,68 ampere. Karena di sini nyambung lagi jadinya I2-nya tetap sama seperti I1. Di sini kali 2 lagi. Oke. Lanjut ke soal terakhir. Hitunglah RT, hambatan total, IS, hambatan arus sumber, I1, dan I2. Nah, ini mudah nih. Dan cari VA. Oke. Diketahui R1-nya sama dengan 10 ohm, R2-nya 15 ohm, R3 10 ohm. Nah, di sini mereka rangkaian seri. Yang ini rangkaian sejajar. Oke. Tapi R1-nya 10 ohm, R2-nya 15 ohm, R3 10 ohm, dan R4 adalah 2 ohm. Dan E-nya 36 volt. Kita cari RT-nya dulu. Oke, kita cari RT. RT sama dengan, kita cari dari rangkaian paralel, 1/10 ditambah 1/15 sama dengan 5/30 atau 30/5 sama dengan RT dari rangkaian paralel adalah 6. Lalu yang tadi RT rangkaian paralel ditambah ke RT rangkaian seri. Rangkaian seri kan R3 dan R4. Berarti R3 dan R4 sama dengan 6 ditambah 10 tambah 12 sama dengan 18. Berarti RT total adalah 18 ohm. Ini adalah RT total. Lalu untuk mencari IS atau arus sumber sama dengan E per RT. 36 volt dibagi RT 18 ohm. 36 bagi 18 sama dengan 2 ampere. Berarti IS ini nilainya adalah 2 ampere. Lalu nyari I1 karena di sini ada percabangan. Berarti I1-nya dibagi 2 sama dengan IS-nya dibagi 2. Berarti 2 dibagi 2. Berarti I1 hasil 1 ampere dan I2 hasilnya sama seperti I1 1 ampere karena dari satu sumber atau satu arus yang sama. Lalu kita menghitung VA. Karena VA ngambil arusnya dari I2, maka kita ambil I-nya dari I2. I dikali R. Karena di sini dia sebelum R4, berarti kita ngambilnya hambatan dari R3. Berarti I2 dikali R3, I2 dikali R3, 1 dikali 10 sama dengan 10 volt. Berarti hasil dari VA ini adalah 10 volt. Oke? Thank you. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada manfaat silahkan diambil, silahkan disebarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.